Masuknya berbagai varian virus corona baru atau COVID-19 dari luar negeri memiliki 3 masalah bagi Indonesia. Untuk itu diperlukan berbagai langkah pencegahan agar mutasi COVID-19 ini tidak meledak seperti yang terjadi di berbagai negara. Masalah pertama adalah fakta varian baru ini memiliki kemampuan penularan jauh lebih cepat dibandingkan jenis asalnya. Misalnya, varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan India yang telah membuat kasus positif meledak di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, dilaporkan ada 6.327 kasus baru corona pada Jumat 8 Mei 2021 kemarin. Artinya, sejak Maret sudah ada 1.703.632 kasus COVID-19 di tanah air. Pada 1 Mei 2021, ada tambahan 4.512 kasus baru COVID-19. Angka ini turun sedikit di 2 Mei 2021 yakni 4.394 kasus baru. Pada tanggal 3 Mei 2021, kasus baru COVID-19 di Indonesia mengalami tambahan 4.730 kasus yang artinya naik dari hari sebelumnya. Akan tetapi, tambahan kasus baru corona pada 4 Mei turun menjadi 4.369 kasus. Dari tanggal 5 hingga 7 Mei 2021, angka tambahan kasus COVID-19 terus menanjak. Sementara itu, ada 5.285 kasus baru COVID-19 di 5 Mei, disusul tanggal 6 Mei sebanyak 5.647 kasus, dan pada 7 Mei 2021 mengalami peningkatan kasus hingga 6.327 kasus baru COVID-19. Pergerakan harian kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sepekan terakhir, kasus COVID-19 mengalami tren kenaikan yang signifikan. Tim Liputan Berita 1. Awas, kasus positif COVID naik lagi. Pemirsa, itulah topik dialog kita pagi ini. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat agar waspada terhadap 3 varian baru virus corona yang telah masuk ke Indonesia. 3 varian baru ini memiliki beberapa karakteristik yang menyebabkan penularan lebih cepat. Di sisi lain, varian tersebut sangat mempengaruhi tingkat keparahan penyakit hingga berujung kepada kematian. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan tim pakar Satgas COVID Nasional, Bapak Hasbuloh Tabrani. Selamat pagi, Pak Hasbuloh. Selamat pagi. Selamat pagi para pemirsa Berita 1. Baik, Pak Hasbuloh, ini beberapa hari yang lalu kenaikan kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Ini apakah ada korelasinya dengan 3 varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia? Ya, diduga memang ada pengaruhnya ya, seperti dilaporkan oleh kawan-kawan dari Komando Tim Satgas, kita sudah mendeteksi adanya kasus-kasus varian baru di Indonesia, dan ini memang harus menjadi peringatan besar buat kita. Oleh karena itulah pemerintah makin ketat ya, khususnya dalam kebijakan mencegah mudik ya, jangan sampai mudik, melarang mudik ya. Ini bagian dari upaya-upaya mencegah jangan sampai kasus yang terjadi di India, tsunami COVID itu terulang atau kita tiru-tiru ya, dan ini memerlukan kesadaran seluruh elemen masyarakat, baik para petugas di daerah maupun masyarakat yang ingin pulang mudik ya, supaya memahami betul ya, karena peluang itu besar terjadi kalau kita tidak mempunyai kesadaran yang tinggi. Kita ketahui pelajaran dari India itu terjadi juga karena upacara keagamaan, masyarakat punya punya pemahaman tentang agama, dan COVID ini belum cukup sejalan ya. Bukan berarti COVID melarang ibadah agama, sama sekali tidak, tetapi kompromi keduanya, memahami COVID, memahami tugas agama, itu menjadi elemen yang paling penting untuk kita bisa mencegah jangan sampai varian-varian baru yang sudah terjadi di beberapa negara dan sudah mulai masuk di Indonesia akan menjadi bencana besar bagi kita semua. Baik, Pak Hasbuloh, terkait dengan varian baru yang sudah masuk ke Indonesia ini, apakah salah satu kontribusinya dari sejumlah WNA yang masuk ke Indonesia, yang di mana mereka berasal dari negara dengan mutasi varian baru tersebut?
Ya, yang jelas sebuah virus itu bisa tertular karena dibawa oleh orang. Kalau ada varian baru masuk ke Indonesia dari suatu negara, sudah pasti dibawa oleh manusia. Ini mesti dipahamin. Ya, beda dengan virus flu burung yang dulu misalnya, di mana penularan atau adanya virus baru dibawa oleh burung. Karena hostnya, agennya yang membawa itu adalah binatang. Nah, virus corona ini agennya hanya manusia. Jadi apapun yang ada di sini itu pasti berasal dari orang yang datang. Kalau dari India, ya ada orang dari India ke sini, apakah orang India atau orang Indonesia pulang kampung atau orang lain yang transit di India, itu kita tidak tahu. Tetapi paling tidak ya begitulah. Oleh karena itulah perlunya pengendalian di dalam pintu masuk ke negara kita. Ya. Baik, tadi Pak. Penting. Baik, tadi Anda sempat mengatakan bahwa memang ada hubungannya tingkat kenaikan kasus COVID-19 yang sudah melonjak lagi di Indonesia dengan masuknya 3 varian baru COVID-19. Ini artinya Pak, apakah... Diduga begitu. Oh, baik. Diduga begitu ya. Kalau evaluasi... Karena untuk mengetahui benar-benar apakah itu virus dari sana, itu perlu melakukan kajian-kajian yang mendalam, ya, menelusurin virusnya, jenis virusnya, dan sebagainya. Para ahli virus itu bisa mendeteksi, tapi perlu kajian mendalam. Kita belum sempat mencari apakah itu siapa yang membawa, karena itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah mencegah jangan sampai ini menyebar. Kita sudah tahu ada virus itu. Kita punya 17 laboratorium yang bisa mendeteksi, mengidentifikasi virus ini jenis apa, dan sudah teridentifikasi, ya. Dan karenanya tugas utama sekarang mencegah dia beredar. Nggak perlu mencari sekarang ini siapa sumbernya dan sebagainya. Nah, itu hanya menghabiskan banyak energi. Tapi mencegahnya jangan sampai beredar, itu yang lebih urgent. Baik, kalau dari hasil evaluasi Bapak sendiri terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 belakangan ini, faktor utamanya apa, Pak? Ya, memang, tapi ini pandangan pribadi saya, karena tentu banyak pihak mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Tapi saya menilai memang terjadi sedikit pelemahan di dalam persepsi masyarakat tentang bahaya COVID ini. Ya, masyarakat sudah mulai merasa, ya sebagian masyarakat, sudah mulai merasa, enggak lah, saya enggak kena. Kemudian juga ada sebagian yang masyarakat yang merasa, saya sudah divaksin, jadi saya sudah aman. Ya, ini tidak betul sama sekali bahwa orang sudah divaksin kemudian bisa bebas berkeliaran. Tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Vaksin itu mencegah kita menderita penyakit COVID yang lebih berat atau yang berat, bukan mencegah masuknya virus ke badan kita. Baik. Masuknya virus ke badan kita tetap harus dengan masker. Baik, Pak Hasbuloh, ini dengan adanya pelemahan persepsi masyarakat terhadap COVID-19, apa juga selain karena disebabkan kedisiplinan masyarakat yang berkurang, ini karena memang ada faktor pelonggaran aktivitas masyarakat saat ini? Ada sedikit pelonggaran memang, tetapi itu pelonggarannya sekarang sudah mulai dibatasin. Kalau kita lihat distribusi kasus-kasus baru sejak Januari, sebetulnya sejak Januari sudah terjadi penurunan sekitar 2/3 dari kasus di bulan Januari. Kita ingat di bulan Januari, akhir Januari itu bisa terjadi sampai 15.000 kasus satu hari. Ya, di atas 10.000 pada bulan itu. Dan pada bulan-bulan April kemarin sampai dengan sekarang ini hampir pertengahan Mei, kasusnya memang masih cukup tinggi, antara 4.000 sampai 6.000-an satu hari. Ya, berfluktuasi sedikit. Ya. Kalau dibandingkan dengan Januari memang sudah terjadi penurunan. Dan ini yang mesti kita cermati betul. Kasus di India juga sama. India pernah punya kasus sukses, kemudian terjadi penurunan, lalu terjadi euforia, ya gitu banyak orang mengatakan, oh kami sudah bisa kontrol, lalu lepas.
Ini yang mesti kita hati-hati. Ya, jadi ada sedikit kelonggaran setelah penurunan dari bulan Januari, bulan Februari sudah pelonggaran, Maret kita melihat sudah makin turun, kemudian sudah mulai dilepaskan. Dan memang begitulah cara namanya injak rem dan injak gas. Ya, dalam kondisi kenaikan kasus kita kendalikan, injak remnya. Pada waktu kasus sudah mulai menurun, kita boleh gas lagi. Karena kita harus seimbang antara pengendalian COVID dan juga pengendalian ekonominya. Nah, itu memang bisa dikatakan terjadinya fluktuasi, ada pelonggaran-pelonggaran sedikit, ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan bulan Januari seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya kita sudah cukup baik. Yang sedang kita lakukan dengan keras, dengan PPKM baru, dengan melarang mudik, ini untuk mencegah ledakan karena adanya upacara keagamaan Idul Fitri ini. Baik, artinya faktor utama yang harus diperhatikan adalah pembatasan mobilitas keluar masuk masyarakat dan juga pelonggaran aktivitas ya Pak. Pak, terkait dengan penyebaran 3 varian baru COVID-19, ini hasil tracing dari tim Satgas sendiri, sudah berapa banyak daerah yang kemasukan varian baru virus tersebut? Ya, saya lupa angka-angkanya, tapi sudah teridentifikasi lebih dari, kalau nggak salah, lebih dari 6 provinsi yang teridentifikasi ada kasus-kasus varian baru itu, ya. Dan itu yang menjadi perhatian besar di kita. Ya. Baik, informasinya untuk tiga varian virus baru ini sendiri memiliki karakteristik lebih cepat menular dibandingkan varian awal virus COVID-19. Ini karakteristik apa lagi Pak yang dimiliki oleh 3 mutasi virus COVID-19 yang baru ini? Ya, memang data informasi terakhir dari WHO itu varian-varian baru ini, khususnya yang dari India yang jadi perhatian dunia karena ledakannya sampai 400.000 kasus satu hari, lebih dari 4.000 orang satu hari meninggal. Ini diduga karena ada varian baru B1617 dan varian 2 dan 3. Ya, yang diduga lebih mudah, lebih cepat menularkan dari satu orang kepada orang lain. Nah, perlu dipahami yang namanya varian baru ini adalah sebuah reaksi dari virus terhadap manusia yang virusnya mengubah namanya spike ya atau coronanya, mengubah daya ikatnya kepada paru-paru manusia. Ya, sehingga lebih kuat, lebih mudah masuk begitu dibandingkan dengan varian semuanya. Ini bagian yang betul-betul masyarakat harus sadari bahwa virus sifatnya, virus itu selalu beradaptasi. Dan karena sangat kecil, sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan, dengan host yang baru, makin banyak orang yang ditularkan, dia pindah satu orang ke orang lain, semakin cepat virus ini mengidentifikasi, cara atau nempelnya di sel ini lebih bagus dengan protein ini. Jadi perubahan-perubahan itu kan ada perubahan-perubahan susunan proteinnya. Ya. Dan itu merupakan karakter virus, ya, bukan hanya virus corona SARS-CoV-2 ini, tetapi memang begitulah virus. Sama halnya kita pun beradaptasi, ya. Orang-orang yang tinggal di daerah panas, ya kulitnya lebih hitam dibandingkan orang yang tinggal di daerah kutub sana yang jadi lebih putih, kemerah-merahan. Itu adalah adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, ini harus kita sadari. Kalau adaptasinya tidak mengganggu yang lain, nggak apa-apa. Tapi virus ini adaptasinya sangat mengganggu dan bisa cepat beredar ke orang lain. Itu yang kita sangat khawatirkan. Baik, Pak Hasbulo, ini apakah memang ada faktor tertentu yang bisa mempermudah virus corona ini lebih cepat bermutasi? Mungkin ada faktor geografis atau sebagainya? Untuk itu saya belum tahu. Ya, para ahli virus sedang mempelajari kenapa ada mutasi terjadi dari India tadi, dari Afrika Selatan, dari Inggris, ya. Kenapa mutasinya, apakah karena faktor geografis, faktor cuaca, kita
belum tahu identifikasi pastinya. Dan saya bukan ahli virus, jadi belum bisa saya jawab itu. Tetapi yang jelas fakta menunjukkan virus beradaptasi dengan mengetahui makin banyak tempat yang mudah ini korelasi yang jelas ya, makin banyak orang-orang yang terinfeksi, makin mudah dia beradaptasi. Baik, artinya sifat adaptif dari virus ini sendiri yang perlu kita perhatikan ya Pak. Pak Hasbuloh, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Baik.